Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Edupreneurship Theory. Kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang hakikat pembelajaran Edupreneurship atau hakikat kewirausahaan. Kemarin kita telah membahas beberapa pengertian ya. Ini akan melanjutkan dari pembahasan minggu kemarin. Masih ingat kan apa saja yang menjadi pengertian dari kewirausahaan? Kemarin kewirausahaan diambil dari dua kata. Nah, kemarin kita lihat pengertian dari wirausaha itu diambil dari dua kata. Yang pertama itu adalah kata wira. Nah, sedangkan wira itu sendiri pengertiannya yaitu pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Sedangkan kata keduanya adalah usaha, yang berarti amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi pengertian dari wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Demikian juga dalam keterangan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat menggali produk baru, mengatur permodalan, operasinya, serta memasarkannya. Baik, kita lanjutkan terkait tentang fungsi sasaran kewirausahaan. Sebelum kita menjelaskan, kita lihat dulu manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Nah, di sini kita lihat manfaat dari kewirausahaan adalah menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang berikutnya itu sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Berikutnya yang menjadi manfaat dari kewirausahaan adalah menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain sebagai pribadi yang unggul yang patut dicontoh, diteladani, karena seorang wirausaha itu adalah orang rajin, terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain. Berikutnya termasuk dari manfaat kewirausahaan adalah berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Kita lanjutkan masih di manfaat kewirausahaan, yaitu berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun menghadapi pekerjaan. Berikutnya masih termasuk manfaat kewirausahaan adalah memberi contoh sebagaimana kita harus bekerja keras tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya masih dari manfaat kewirausahaan adalah hidup secara efisien, tidak berpoya-poya, dan tidak boros. Berikutnya masih menjadi manfaat kewirausahaan adalah memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun keberhasilan lingkungan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi kita telah membahas beberapa manfaat dari kewirausahaan. Kita lanjutkan menjelaskan terkait fungsi kewirausahaan. Apa saja menjadi fungsi kewirausahaan itu? Yang pertama itu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi ketika kita belajar terkait tentang mata kuliah kewirausahaan, bagaimana kita meningkatkan, mengupgrade keilmuan tentang kewirausahaan. Yang berikutnya adalah menyadarkan masyarakat atau memberi kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Jadi kita tidak perlu lagi takut akan persaingan, karena sebenarnya pada hakikatnya persaingan menambah kita berpikir untuk terus maju. Berikutnya yang ketiga terkait dengan fungsi kewirausahaan adalah menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Nah, ini yang terpenting, bagaimana kita bisa memajukan kesejahteraan masyarakat dengan cara tidak meminta-minta, tapi kita berusaha sendiri. Berikutnya, fungsi dari kewirausahaan adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Nah, ini juga terpenting agar kita bisa mandiri. Nah, terus apa saja yang menjadi sasaran kewirausahaan? Yang pertama itu instansi pemerintah, BUMN, badan usaha milik negara, organisasi profesi, baik itu guru, pegawai, dan sebagainya, dan kelompok masyarakat. Ini menjadi sasaran kewirausahaan. Berikutnya adalah pelaku ekonomi, pengusaha kecil atau koperasi. Alhamdulillah ya, di STIKI kita sudah ada namanya kantin. Kalau tidak dalam keadaan COVID, insya Allah kantin ini sudah buka. Berikutnya adalah sasaran dari kewirausahaan adalah generasi muda. Nah, ini kita harus mengembangkan generasi muda yang sudah berjuang untuk dirinya sendiri dengan cara apa? Berwirausaha. Berikutnya anak-anak putus sekolah. Nah, ini juga yang menjadi sasaran kewirausahaan. Berikutnya adalah calon wirausahawan. Termasuk kita sebagai calon pendidik, kita jadikan mental kita bukan hanya mental gajian, tapi mental berwirausaha. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa saja yang menjadi keuntungan dan kelemahan wirausaha? Yang pertama kita bahas dulu keuntungan menjadi wirausaha. Adapun yang menjadi keuntungan wirausaha adalah terbuka lebar untuk jadi bos dalam perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa seorang wirausahawan adalah menjadi pemilik dari usahanya. Dia menjadi bos. Beda kalau kita menjadi karyawan. Sebesar apapun gaji yang kita terima, kalau kita masih karyawan, kita tetap menjadi anak buah. Tapi sedikit apapun hasil yang kita dapatkan dari usaha kita, kita tetaplah bosnya. Oke, kita lanjutkan keuntungan menjadi wirausaha. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Nah, saat kita menjadi wirausahaan, kita sendiri yang mengatur jadwal kita. Makanya di sini kita semakin semangat, semakin kuat, semakin keras kita bekerja, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Jadi kita bisa memaksimalkan keuntungan kita dengan cara bekerja keras. Berikutnya adalah keuntungan dari wirausaha, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha. Nah, di sini kita ketika berjuang menjadi wirausaha, kita akan munculkan potensi diri kita. Berikutnya, yang menjadi keuntungan wirausaha adalah terbuka peluang untuk membantu masyarakat. Nah, ini yang terpenting. Kita ketika memiliki menjadi wirausahaan, kita terbuka hati nurani kita untuk membantu sesama. Apalagi di dalam Islam ada yang dikenal dengan zakat. Dan zakat ini harus dikeluarkan apabila setelah sampai hisab dan nisabnya, hitungannya dan tahunnya. Berapa yang dikeluarkan dari perniagaan adalah 2,5%. Berikutnya adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Nah, ketika kita menjadi wirausahawan, kita mampu mengarahkan usaha kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita lanjutkan lagi yang menjadi kelemahan wirausaha. Setiap pekerjaan itu tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya. Di sini kita bisa lihat, tadi kita telah membacakan bagaimana kelebihan menjadi seorang wirausahawan, dan sekarang kita akan lihat apa saja menjadi kelemahan wirausahawan. Yang pertama yang menjadi kelemahan adalah tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi orang-orang, karena dia seiring apabila dia menjadi wirausahawan, dia akan mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar. Tidak semua orang mampu mengembannya. Makanya seorang wirausahawan dijelaskan adalah pejuang. Berikutnya yang menjadi kelemahan adalah bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Nah, di sini kita bisa lihat itu termasuk kelemahan. Kenapa? Karena kita harus bekerja keras agar memajukan usaha kita. Dan waktunya pun sangat panjang, tanpa batas. Beda ketika kita menjadi ASN,
aparatur negara itu nanti ada pensiunannya. Berikutnya menjadi kelemahan wirausaha adalah memperoleh pendapatan yang tidak pasti, risiko yang sangat besar. Ini juga menjadi kelemahan dari wirausaha ya. Kita tidak memiliki kepastian hasil. Namun apabila kita sudah mengetahui bagaimana strategi dalam berwirausaha, insya Allah kita akan mampu menanggulangi kelemahan dari wirausaha yang satu ini, yaitu tidak pasti risiko, tidak pasti pendapatan, dan risiko sangat besar. Oke, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan aja ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau terkumpul pertanyaannya akan kita jawab secara kolektif. Nah, berikut adalah unsur wirausaha. Apa saja yang menjadi unsur wirausaha? Yang pertama itu adalah unsur daya pikir. Nah, seorang wirausahawan harus mampu memiliki pemikiran yang mengarah kepada tujuannya. Nah, dia harus mampu. Yang kedua itu unsur keterampilan. Selain daya pikir, seorang wirausahawan juga harus memiliki keterampilan. Di sinilah dia akan mendapatkan inovasi-inovasi terkait tentang usahanya. Yang berikutnya adalah unsur sikap mental. Nah, mentalnya pun harus kuat, harus berani. Yang berikutnya adalah unsur kewaspadaan dan intuisi. Nah, selain memiliki mental yang kuat, dia juga harus memiliki kewaspadaan dan intuisi. Dia harus sadar terkait akan pesaing-pesaingnya. Daya pikir, pengetahuan, kepandaian. Nah, itu yang dimaksud dengan daya pikir tadi. Yang berikutnya intelektual atau kognitif, itu mencirikan tingkat penalaran. Yang berikutnya tadi taraf pemikiran yang dimiliki seseorang. Nah, berikutnya daya pikir adalah sumber dan awal kelahiran kreasi dan temuan baru serta yang terpenting untuk kemajuan umat. Nah, ini yang terpenting. Niat terkait tentang wirausaha. Berikutnya, nah ini ada beberapa kriteria berwirausaha. Yang pertama itu menurut Westi Sumanto 1989 itu manusia wirausaha adalah manusia berkepribadian kuat dan memiliki beberapa kriteria. Di antaranya apa saja? Yaitu memiliki moral yang tinggi. Terus apalagi? Memiliki sikap mental wirausaha. Apalagi berikutnya adalah memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan berwirausaha. Ini dia yang menjadi kriteria. Semua ini akan kita dapatkan saat kita belajar mata kuliah kewirausahaan. Nanti akan dibahas secara terperinci oleh teman-teman kita. Nanti akan dibagi tugasnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Wirausahawan harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memiliki kemerdekaan batin sehingga tidak banyak mengalami gangguan, kekhawatiran, dan tekanan-tekanan di dalam jiwanya. Kemerdekaan batin ditandai oleh adanya keselarasan antara keinginan-keinginan dan pandangan dalam hidup dalam diri seseorang, atau adanya keselarasan antara kemauan dengan pengenalan diri. Jadi tingkah laku seseorang yang merasakan kemerdekaan batin akan selaras dengan kemauan serta pengenalan diri, sehingga akan tumbuh keberanian dan kemauan yang keras dalam dirinya untuk berbuat dan berusaha untuk maju. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat lagi. Jadi seseorang yang memiliki sikap mental wirausaha yang tinggi mempunyai kemampuan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. Untuk itu, seorang wirausaha harus memiliki tujuan. Yang pertama, visi dan misi yang jelas dalam operasionalnya. Sehingga nanti jalan yang ditempuhnya tercapai secara jelas. Kemauan yang keras merupakan kunci keberhasilan seseorang untuk mencapai tujuan dalam berwirausaha. Hanya orang yang berkemauan keras yang bisa mencapai kesuksesan dalam hidup. Sebaliknya, orang yang kurang memiliki kemampuan keras akan mudah menyerah pada keadaan yang menimpanya. Di sini kita bisa lihat juga kemampuan pengenalan terhadap lingkungan ya, memungkinkan manusia dapat menggunakan sumber daya alam secara efisien untuk kepentingan hidup. Lingkungan sebenarnya ikut mendukung usaha asalkan manusia mengenal
dan adanya guna dengan tepat dan mendaya guna dengan tepat. Jadi untuk mewujudkan manusia yang memiliki kepekaan lingkungan, maka ia harus belajar senantiasa mensyukuri segala yang dimilikinya. Nah, berikutnya, seorang wirausaha harus memiliki jiwa entrepreneurship yang didukung dengan cara berpikir yang kreatif. Selain itu, wirausahawan dituntut pandai dan cepat mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Wirausahawan harus pandai bergaul sehingga dapat mengenal pribadi orang lain. Berwirausaha karena wirausahawan tidak selamanya bekerja sendiri. Ia juga sering berhubungan dengan orang lain. Nah, sini kita lihat tadi ya, kita refresh pengetahuan kita sedikit terkait tentang pengertian. Di sini wira yaitu pejuang, adalah pejuang pahlawan manusia unggul, teladan berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Sedangkan usaha adalah amal bekerja, berbuat sesuatu, jadi pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Adapun sejarah kewirausahaan ada terjadi pada abad ke-18 saat mesin uap, mesin pemintal ditemukan. Manusia wirausaha adalah manusia berkeberanian kuat dan memiliki beberapa kriteria, diantaranya memiliki moral tinggi, memiliki sikap mental wirausaha, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, dan memiliki keterampilan berwirausaha. Demikianlah tadi penjelasan terkait pembahasan hakikat wirausaha, materi yang kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Silakan bagi teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti formatnya tulis nama, semester, lokal berapa, pertanyaannya apa. Insyaallah akan kita jawab secara kolektif. Terakhir, untuk motivasi kita hari ini adalah muda tidak ingin menyusahkan orang tua, saat tua tidak ingin membebani anak-anak. Demikianlah penjelasan terkait tentang materi entrepreneurship kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.